Tembus lagi dana gratis dari aplikasi pinjol ilegal ini yang masih lagi hangatnya, masih viral dan juga orang-orang pada borong di aplikasi ini. Dan tentunya untuk di aplikasi ini bisa kalian rawat, bisa kalian galbay tanpa DC lapangan. Lumayan duitnya bisa kalian beli gorengan dan duit jajan ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya bisa digonik, untuk pencairannya juga sangat cepat. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi ya, jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan patuhi protokol kesehatan 3M ya. Dan tidak lupa pula untuk sering berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian itu tidak turun dan senantiasa terhindar dari penyakit ya tonton. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kalian udah penuh dompet kalian, ataupun mungkin udah lancar dari segi perawatan kalian, atau mungkin udah dapat limit yang gede dari pinjol-pinjol legal? Karena akhir-akhir ini pinjol legal juga udah mulai melakukan pencairan dengan limit yang gede, dan ya otomatis pinjol ilegal mah nggak bisa hanya main ya, karena memang untuk pinjol legal OJK nggak bisa dipungkiri limitnya pasti gede banget. Namun buat yang senang buat galbay ya tentunya pada gaskan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal ya, walaupun memang ada beberapa orang juga yang galbay di pinjol ilegal, tapi ya gua nggak rekomendasiin sih cuy. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang kemarin gua udah pernah ngajuin sebelumnya dan alhamdulillah cair. Dan setelah itu menurut info bahwa di aplikasi ini bisa dirawat. Nah makanya setelah gua dicairin, besoknya langsung gua rawat. Namun ternyata untuk limit perawatannya sih nggak terlalu meningkat ya teman-teman. Nah makanya kalau memang kalian pengen rawat ya silakan, kalau nggak juga nggak masalah ya. Ntar gua akan bahas untuk perawatannya ya, kenapa nggak recommended. Namun ya itu terserah dari kalian lagi. Dan lumayan ini bisa kalian galbaikan dan juga bisa dapetin duit gratis tanpa perlu dibayar ya. Dan semoga saja sih aplikasi ini bisa diblokir oleh OJK secepatnya, biar kalian yang sudah mempunyai peminjaman itu pasti dapat duit gratis dan auto lunas ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah. Namun yang masuk di sini bukan 1 juta rupiah cuy ya. Dan ya untuk limit peminjamannya sih tetap sama dengan peminjaman sebelumnya 1 juta rupiah, tetapi untuk pemotongannya yang agak berkurang cuy. Nah kalau kemarin itu gua 1 juta rupiah tetapi yang cair sekitaran 580. Kalau yang di peminjaman kedua ini limitnya tetap sama, nggak naik, tetapi untuk biaya pemotongannya agak rendah, jadi otomatis yang masuk ke rekening agak menambah dikit, tetapi nggak berpengaruh banget ya. Nah makanya kalau memang kalian nggak mau rawat ya mending digalbay saja daripada kalian ribet lagi untuk mengisikan, apalagi untuk limitnya ini nggak terlalu tinggi juga. Nah di sini untuk pengasihannya kalian akan mendapatkan notif dari aplikasinya. Di sini gua ngajuin pertama pada tanggal 24 bulan 8 2021 pada jam 11.2804 ya. Nah di sini pemberitahuannya bahwa pengajuan Anda sebesar 1 juta rupiah sudah disetujui, pinjaman akan cair ke rekening Anda, mohon ditunggu. Dan gua pikir sih akan lama, soalnya aplikasi ini udah banyak yang ngajuin. Ternyata untuk pencairan pada hari itu juga lumayan sedikit. Nah makanya bisa sangat cepat, walaupun nggak secepat pinjol-pinjol lainnya ya yang bisa langsung cair saat itu juga. Nah ketika dapat info dari aplikasinya ini itu sekitaran menunggu 12-13 menitan baru masuk lagi pemberitahuan peminjaman berhasil. Di sini pengguna yang terhormat, pinjaman telah dicairkan dan sudah masuk ke rekening ya. Nah setelah itu langsung masuk ke rekening sebesar 680.000. Kalau yang di pengajuan kemarin adalah sebesar 580.000. Nah limitnya naik hanya 100.000 doang sih ya cuy. Nah makanya ya untung banget sih bisa dirawat. Tetapi kalau dilihat dari segi limitnya ya mending nggak usah sih, repot banget soalnya ya. Ntar nanti takutnya kalau udah pengen rawat
malah diblokir akun kalian dan nggak bisa meminjam lagi. Waduh, yang rugi kalian ya, soalnya udah membayarkan biaya bunga dan biaya pemotongan yang gede ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tonton, nama aplikasinya yaitu Ayo Pinjam. Dan untuk aplikasi Ayo Pinjam ini gua nggak tahu saudaranya apa, soalnya kalau nggak salah dia ini kemarin kode OTP-nya itu nggak jelas banget ya. Itu hanya nomor telepon, kemudian untuk kode OTP-nya penyebutan dalam angkanya itu menggunakan huruf ya teman-teman. Jadi memang nggak jelas banget. Jadi buat kalian yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar, karena memang juga aplikasi ini masih tergolong baru banget ya. Nah makanya untuk infonya masih dikit banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ayo Pinjam, pinjaman uang online tunai kredit cepat dari Cash ANT. Dan untuk aplikasinya masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Dan buat kalian yang pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun itu terserah dari kalian, entah itu kalian mau download, mau enggak juga nggak masalah. Mau disimpan dulu sembari menunggu undangan dari aplikasinya, ataupun mungkin mau langsung ajukan, itu terserah dari kalian ya. Nah untuk di aplikasi ini tentunya dia baru mencapai 10.000 download ya, masih dikit banget. Kemudian untuk ratingnya lumayan tinggi sih, 4,6 dengan ulasan 2.000 ulasan ya. Nah di sini untuk brosur aplikasinya ya hanya gini-gini saja sih. Dia katakan bunganya rendah, dan di sini privacy dan datanya aman, namun jangan termakan dengan pancingan ini ya. Soalnya itu ada beberapa orang yang kemarin yang galbay, tiba-tiba belum seharian galbay itu dendanya udah meningkat 150.000 per hari. Dan untuk DC-nya ngomelnya minta ampun ya cuy, Pak, cerewet banget. Dan ya pastinya udah mengancam untuk sebar data ya. Makanya memang cukup beresiko untuk meminjam di pinjol ilegal seperti ini cuy ya. Mending kalau memang kalian nggak pengen galbay, ke pinjol legal OJK saja ya. Dan biaya bunganya juga rendah banget, pengembaliannya juga gampang banget ya. Nah kemudian di sini seperti biasa, sebelum kalian meminjam ataupun buat kalian yang masih pemula ataupun mungkin baru tahu aplikasinya, saran gue lihat saja dulu dan baca satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya, agar kalian bisa menjadikan bahan acuan dan juga pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Karena memang aplikasi ini masih ilegal, tentunya resikonya gede ya kalau dipinjol ilegal seperti ini. Dan di sini untuk produk yang dia tawarkan mulai dari 1 juta rupiah dengan hingga 5 juta rupiah. Namun gua nggak bisa pastiin ini apakah benar atau enggak. Soalnya ya kadang ini pancingan doang sih. Dan ya kalau misalkan memang benar, itu jarang banget ada orang yang dicairkan dengan 5 juta rupiah seperti ini. Mau joki sehebat apapun, mau galbayar selama apapun, ataupun mau pinjolers yang sesering apapun mengajukan, itu ya mustahil sih dapat limit seperti ini di pinjol ilegal ya. Kecuali di pinjol legal OJK ya, itu kadang ada yang tembus sampai 10 jutaan ya, tetapi dengan cara perawatan akun. Nggak bisa langsung sekali ngajuin dapat limit seperti ini ya. Dan untuk jangka waktu peminjamannya dia katakan terpendeknya 91 hari, terpanjang 180 hari. Namun ya nggak seperti yang kalian bayangkan ya. Ya paling 7 hari udah lumayan tinggi. Kemudian untuk APR-nya di sini dia katakan 21,9%. Dan di sini untuk syarat pengajuannya dia katakan bahwa warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan juga memiliki rekening bank, memiliki nomor ponsel dan KTP yang valid. Dan semuanya di sini kalian bisa baca, lumayan jelas juga untuk dari segi detailnya ini dan lumayan lengkap. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 6 Agustus 2021. Masih baru banget cuy, dan ini masih fresh banget ya. Nah makanya untuk aplikasi pinjol ilegal itu yang masih baru, untuk pencairannya itu gila-gilaan. Karena dia ingin bersaing dengan pinjol-pinjol yang sudah besar, apalagi pinjol-pinjol yang legal ya. Dan juga dia ingin mencari nasabah sih. Nah di sini ada updatean terbaru, kita update terlebih dahulu. Dan ini berpengaruh banget buat kalian yang pengen rawatan di aplikasi ini, harus diupdate terlebih dahulu. Soalnya kadang di versi sebelumnya itu mempunyai bug, dan kadang kita di auto akibat dari bug tersebut ya, ataupun dari sistemnya. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Ayo Pinjam ini. Oke, ini dia teman-teman tampilan halaman awal dari aplikasi Ayo Pinjam. Dan ya seperti ini di sini, karena kita nggak mau merawat, kita nggak usah update terlebih dahulu, nanti aja diupdate ya, karena belum mau mengajukan lagi juga. Dan di sini pastinya untuk update-nya ada perbaikan bug ya. Di sini kita tekan lain kali saja. Nah, di sini untuk pengajuannya mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah, tetapi ya pastikan bermain di 1 juta saja ya teman-teman, karena ya
1 juta aja kita masih sering di auto, apalagi yang 5 juta. Waduh, walaupun memang kembali lagi ke hoki ya, kita nggak tahu hoki kita itu di limit seperti apa, di pengajuan ke berapa, entah di pengajuan ke 10 ataupun mungkin di pengajuan pertama bisa, ataupun mungkin dengan dokumen yang lengkap ataupun mungkin dengan dokumen yang nggak lengkap. Itu mah kita nggak bisa tahu ya, karena yang menentukan kita ACC dengan di auto itu dari tim audit dan juga dari sistemnya cuy. Kadang aplikasi pinjol yang paling ramai pun diajukan dan juga melakukan pencairan itu nggak semuanya bisa di ACC, dan kadang sebaliknya cuy, aplikasi pinjol ilegal yang nggak banyak orang tahu, masih burik banget, ternyata kita bisa lolos di pinjol tersebut ya. Jadi ya ini kembali lagi ke hoki ya teman-teman. Dan sini kita tekan ambil sekarang. Untuk pengisiannya sih hanya seperti ini saja ya. Ada beberapa step ya. Di sini ada informasi identitas, informasi dasar, dan yang terakhir di sini ada informasi depan KTP ya. Nah, coba kita masuk apakah bisa untuk melihat informasinya dari awal ya. Nah, di sini ternyata masih bisa. Di sini untuk informasi pribadinya, di sini kalian masukkan saja dari email ya. Nah, emailnya ini masukkan email yang untuk pengajuan pinjol saja. Nomor WhatsAppnya jangan masukkan nomor WhatsApp utama ya. Soalnya kalau nomor WhatsApp utama atau yang kalian gunakan secara pribadi itu beresiko banget ya, karena ini ya bisa disebar data kita ataupun dari kontak-kontak kita itu bisa mereka akses. Dan saran saya sih kalau misalkan yang menggunakan akun cloningan, selama akun cloningan kalian itu masih dalam satu device, itu tetap masih bisa cuy ya. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian menggunakan akun cloningan ya, namun akunnya tersebut, misalkan akun WA kalian yang satunya itu berada di device lain ya. Nah, makanya tetap device-nya itu berpengaruh ya. Nah, untuk di sini pendidikannya semuanya kalian tinggikan. Untuk tujuan peminjaman, nah rata-rata orang yang paling banyak di ACC yaitu untuk tujuan peminjaman kebutuhan sehari-hari dan juga untuk dana pendidikan ya. Nah, di sini kita pilih saja, kemudian kita tekan simpan. Selanjutnya ada informasi pekerjaan. Nah, di sini untuk informasi pekerjaan tetap kita harus isikan ya, walaupun misalkan kalian nggak bekerja ya. Soalnya di sini nggak ada pilihan untuk pengangguran ataupun untuk yang masih pelajar ya, teman-teman. Nah, di sini tetap kita harus memasukkan untuk nama perusahaan dan lain-lain, sekalipun kita misalkan ya bekerja ya. Nah, di sini kalian isikan saja semuanya. Dan untuk penghasilan per bulannya ini kalian tinggikan saja, karena untuk menambah skor kredit. Apalagi di sini kan juga nggak memasukkan slip gaji. Kalau kalian memasukkan slip gaji kalian, ya itu otomatis kalian samakan dengan di situ ya. Namun ya jangan menggunakan dokumen asli sih ya, nggak perlu juga ya teman-teman, soalnya aplikasinya juga masih ilegal ya. Nah, di sini kode opsionalnya, nah di sini kode posnya opsional, tahun bekerja, lain-lain. Kemudian kalian tekan simpan. Di sini untuk kontak daruratnya ya. Nah, saran gua sih kalau kalian memasukkan kontak darurat, jangan masukkan kontak darurat orang lain. Soalnya walaupun misalkan kalian udah amanin data kalian, terus kalian masukkan kontak darurat orang lain, terus kalian galbay, ya sama saja itu tetap masih bisa diakses cuy, dan mereka bisa menagih kalian ke nomor kontak darurat ini ya. Dan ya cara penagihannya yang nggak mengenakan. Nah, makanya kalian masukkan saja nomor kontak daruratnya ini dengan nomor kalian sendiri ya, ataupun kontak kalian sendiri. Misalkan kalian mempunyai nomor satunya lagi ataupun nomor satunya lagi, karena di aplikasi ini cukup enteng banget. Soalnya untuk kontak daruratnya hanya 2 saja, berbeda halnya dengan aplikasi pinjol yang meminta untuk 5 kontak darurat ataupun 6. Nah, itu kita ya agak sedikit sulit ya. Nah, dan di aplikasi ini pastikan kontak daruratnya harus aktif ya, sekalipun aplikasi ini nggak menelpon dan juga nggak memiskol, namun kita nggak tahu ya, karena ini ada updatean terbaru ya. Dan pastikan untuk nomor pengajuan kalian atau nopeng jangan dimasukkan di kondar sini ya teman-teman, karena dari sistemnya bisa mengetahui ya. Setelah itu kalian tekan simpan. Dan untuk tampak depan KTP-nya di sini semua kalian masukkan identifikasi wajah. Akan tetapi di aplikasi ini masih banyak orang yang di auto dengan cara gonik ya teman-teman. Jadi untuk gonik belum terlalu banyak yang di ACC dan rata-rata di auto ya. Nah, makanya lebih baik kalian jangan gonik ya, masukkan saja seperti biasa. Dan pastikan untuk akun yang kalian gunakan, kalau kalian mempunyai akun lama ya gunakan saja akun tersebut, sekalipun akunnya belum pernah meminjam. Yang penting udah lama ya teman-teman, karena itu recommended banget ya. Tetapi kalau nggak punya juga nggak masalah, menggunakan akun yang masih fresh dan juga handphone masih fresh dan lain-lainnya ya. Ya walaupun memang untuk
kesempatan untuk di ACC-nya itu kecil ya, karena skor kreditnya biasanya masih rendah, apalagi yang masih perdana mengajukan. Waduh, itu memang rentan banget di autol. Namun nggak usah patah semangat, di aplikasi ini kalau misalkan kita di autol kita bisa langsung ngajukan lagi, kecuali kalau misalkan pengajuan kita digantung, otomatis kita nggak bisa mengajukan lagi dengan akun tersebut, harus membuat akun baru lagi ya. Nah, sedikit tips dari saya, kalau kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, ajukan di subuh hari, karena di jam 8 itu udah habis ya. Karena untuk limit kuotanya ini juga nggak banyak, apalagi yang borong ini sudah lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kalian harus bersaing dengan para pinjolers, gal buyers, dan lain-lain. Dan juga kalau misalkan kalian menggunakan jasa joki, jangan pilih jasa joki yang abal-abal, dan juga jangan pilih joki yang meminta untuk administrasi di awal. Soalnya kalau joki itu mah pembayaran fee-nya di belakang ya teman-teman, bagi persenannya itu ke belakang. Yang misalkan ditanyakan oleh joki di awal yaitu rawatan kalian apa saja, sudah beberapa kali meminjam, dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau memilih joki lagi, lebih bagus lagi kalau satu daerah sama kalian dan bisa bertatap muka langsung dan COD-an bareng ya. Kalau di luar daerah sih ya agak sedikit repot, tetapi ya pastinya kalian pilih yang amanah dan juga sudah banyak orang yang menggunakan jasa tersebut ya. Namun itu kembali lagi dari kalian ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi Ayo Pinjam ini. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair di aplikasi ini, ketikkan di kolom komentar, dan saudaranya juga siapa tahu kalian tahu, agar bisa kita gaskan bareng. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.